selamatkan hidup kami. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan. Dengan segenap hati Tuhan kami datang menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Kau Allah yang setia. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Nya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Selamanya. 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 Saat ini Tuhan, kami hanya dapat berkata bahwa Engkau baik. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Hanya dengan datang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, mari bersama-sama katakan saat ini. Apakan ku balas? Ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan. Dengan apa kan ku balas? Dia baik Bapak Ibu. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas? Hanya datang menyembah-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Engkau baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut dan bibir
kami saat ini Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami Baik, siap memberikan sangat pujian baik. yang terbaik. Selamat. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yes. Amin. Pada saat yang sama, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita Yesus. Kami terima Tuhan kuasa-Mu saat ini. Kami percaya kemenangan juga Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama katakan, hati yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita berlari bersama-sama Bapak Ibu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemenangan
lambaikan suara saya buat Tuhan kita yang luar biasa. Biarlah nama Tuhan selalu menjadi utama dalam kehidupan kita. Amin. Katakan bersama, nama-namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi. Dia lebih kuat, jauh lebih dari semua yang kita tahu. Biarlah namamu melekat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam jiwaku namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi. Kau lebih kuat dari apa yang kami tahu Tuhan. Kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwa. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, namamu Tuhan di dalam hati kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan, kami menempatkan nama Yesus, nama di atas segala nama di dalam hati kami. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, dan nama yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore kepada Bapak Ibu dimanapun tempat berada. Selamat datang kembali di edisi ke-6 Zoominar MDC Family Ministry, edisi hari ini tanggal 28 Agustus 2022. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini saya percaya kita semua pasti akan diberkati Bapak Ibu. Sore hari ini adalah edisi pertama di mana kita menggunakan fasilitas hybrid. Jadi bisa di rumah, bisa juga datang ke gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah di Surabaya di daerah Putat Bapak Ibu ya. Jadi bisa datang ke sini. Mulai hari ini, next juga webinar kita, seminar kita akan juga hybrid Bapak Ibu. Oke. Tema kita pada sore hari ini adalah I need healing. Wah, temanya keren sekali ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan diberkati oleh Bapak Sony dan juga Ibu Andriani. Gitu ya. Saya percaya kita akan diberkati, terima apa yang hari ini Tuhan sudah berikan dengan sukacita. Puji Tuhan. Terlebih dahulu saya mau menyapa Bapak Ibu yang dari Surabaya, ya, kota pahlawan kita, gitu ya. Kemudian juga ada dari Bandung, dari Bogor, kota hujan, Palembang, kota pempek, Kupang ini kota apa ini gitu ya. Oke, kota CI.
Oke, iya boleh kirim Bapak Ibu yang di Kupang kalau mau itu, puji Tuhan ya. Dari Bali juga, dari Tangerang, ada yang dari Medan, ya, dari Denpasar, dari Balikpapan, dan dari Kota Keropok, Bapak Ibu Sidoarjo. Oke, mohon maaf kalau mungkin ada yang belum disebutkan begitu ya. Bapak Ibu diperkenankan untuk mengirimkan pertanyaan dan juga sharingnya perihal topik kita pada sore hari ini ya. Menarik sekali, I need healing begitu ya. Oke, boleh ditampilkan atau diketik sharing dan pertanyaannya di kolom chatroom atau kalau yang ada di live bersama-sama dengan kita nanti boleh juga dituliskan pertanyaannya untuk kita bisa bahas bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Arthur Siagian untuk memimpin di dalam doa. Silahkan Pak Arthur. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui Zoom. Saya percaya kita pasti akan diberkati dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita menyerahkan pertemuan kita pada sore hari ini kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang punya kuasa gitu ya untuk menghidupkan setiap materi yang akan kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Mari sama-sama satu hati kita berdoa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau-lah yang punya kuasa untuk menghidupkan ya Tuhan setiap materi pengajaran yang akan kami dengarkan pada sore hari ini. Dan kami juga berdoa, kami minta kepada-Mu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu, Pak Sony dan Ibu Andriani, dan juga ya Tuhan Engkau melawat ya Tuhan setiap kami semua ya Tuhan yang mengikuti pertemuan Zoominar pada sore hari ini, sehingga kami semua boleh mengalami ya Tuhan kelegaan, kelepasan ya Tuhan, dan kami boleh mengalami ya Tuhan pertemuan dengan Engkau melalui setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang akan kami dengar pada sore hari ini. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dari awal hingga pada akhirnya, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Arthur. Oke, Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu profil pembicara kita pada sore hari ini. Saya minta tolong kepada tim panitia untuk menampilkan slide-nya. Silahkan. Baik, Bapak Insinyur Sony DLO. Wah, ini singkatannya saya mesti tanya nanti. Pak Sony DLO ini DLO-nya itu apa gitu ya. Beliau adalah seorang praktisi perbankan dan juga seorang pegiat pemuritan di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Surabaya. Bersama dengan istrinya Ibu Dr. Anda Andriani, apoteker. Bu Andriani adalah seorang trainer di Dale Carnegie, Bapak Ibu. Juga seorang pegiat pemuritan di GKPB Masa Depan Cerah Surabaya. Oke, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar ya, kita akan segera menikmati juga paparan ya dari materi dari pembicara kita sore hari ini dengan judul I Need Healing ya. Saya persilahkan kepada Bapak Sony dan Ibu Andriani untuk menyampaikan materinya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang di onsite maupun yang di offline ya. Kami bersyukur pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk men-sharingkan terkait healing. Kita tahu 2 tahun pandemi mendera kita dan kita tahu bahwa kenyataannya kita tidak bisa mengatur lagi diri kita, tapi kita dipaksa oleh aturan-aturan yang ada untuk mengikuti prokes yang ada. Sehingga ketika awal 2022 berjalan dan prokes dilonggarkan, kemudian kita boleh beraktivitas lebih dibandingkan sebelumnya, itu membuat kita semua rasanya butuh kebebasan. Dan kita tahu media sosial begitu banyak mengupas tentang healing is sama dengan jalan-jalan gitu ya. Jadi pada kali ini kita akan mengupas tentang I need healing. Saya butuh healing itu. Sebenarnya apa sih healing? Kita perlu tahu kalau kita bicara tentang healing adalah suatu proses di mana
kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bisa menikmati hidup, juga akan mampu bekerja lebih optimal, lebih produktif. Itu definisi dari healing. Sementara kita berpikir, kenapa sih orang itu butuh healing gitu? Kalau kita bicara tentang healing, karena apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat, membutuhkan ketenangan yang lebih. Dan kita sendiri memang didesain untuk mampu mencintai diri kita sendiri. Itu yang menyebabkan kenapa seseorang itu perlu healing. Di awal Maret kemarin, di salah satu ini ada survei yang dilakukan di UK. Apa yang akan Anda lakukan ketika pandemi ini sudah berakhir? 3 terbesar lebih berfokus pada dirinya sendiri, yaitu yang pertama terkait mereka ingin mendapatkan beauty terapi, kemudian makan, jalan-jalan, dan nonton bioskop, bahkan hangout. Itu 3 terbesar, dan itu tidak bisa dipungkiri sehingga banyak sekali industri yang mulai menawarkan healing dengan jalan-jalan, sehingga kita tahu di awal mulai puasa sampai lebaran dan liburan sekolah, tempat wisata, mall itu dipenuhi dengan orang-orang untuk membuat dia lebih fresh atau healing. Itu yang terjadi. Sebenarnya apa sih manfaat healing kalau kita bicara? Manfaatnya satu, kita akan mampu untuk bisa membuat diri kita lebih fresh, kita lebih mampu untuk menerima kekurangan diri kita, bahkan lebih dari itu, kita akan mampu bekerja lebih optimal lagi. Dan itulah yang mengharuskan kita punya healing. Tetapi kalau kita bicara healing, itulah healing yang dilakukan dunia. Dan karena kebutuhan yang seperti itu, mau nggak mau, maka dunia menawarkan yang namanya self healing. Dan yang bisa dilakukan dengan self healing bisa dengan me time, kemudian kita juga mampu untuk jalan-jalan, terus ada juga kita mampu untuk kita juga akan bisa mampu untuk menikmati hidup, terus self-talking sendiri, membuat diri kita lebih positif, bahkan yang sering terjadi dilakukan orang-orang yoga, meditasi, bahkan kita tahu pada pandemi itu hobi meningkat dengan pesat. Antara lain, yang jual tanaman jadi laris sekali karena orang jadi berkebun, gitu ya. Kemudian cycling itu begitu banyak. Bersepeda, lari, jalan sehat, itu yang dilakukan. Dan memang itu enggak salah, karena kita membutuhkan sesuatu yang membuat kita jauh lebih fresh. Gitu. Namun hal itu tentu saja enggak cukup, karena kenyataannya setelah itu dilakukan, kita akan butuh lagi dan kita merasa kita juga tetap butuh healing gitu loh. Karena yang tidak bisa dipungkiri adalah Oke, sebenarnya gini, di dalam healing itu kan yang dibutuhkan adalah kita akan mengalami satu kepenuhan di dalam hidup kita. Kita tahu Blaise Pascal menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu ada satu lubang yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga. Meskipun dunia akan mengajarkan, oh kita perlu harta, kita perlu kekuasaan, kita perlu dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak akan bisa menutupi atau mencukupi manusia sehingga dia mengalami kepenuhan. Nah, kondisi inilah yang menjadikan kita selalu kurang dan kita merasa lelah, kita merasa capek, dan yang pada zaman sekarang tuh orang-orang bilang, aku butuh healing. Sedikit-sedikit aku butuh healing. Apalagi di dalam generasi yang baru ini ya, kita tahu bahwa generasi zaman sekarang itu anak-anak sangat rentan, sangat rapuh kalau kita kadang-kadang melihat, sehingga mereka pada saat ada stressor menekan mereka sedikit aja, mereka kemudian menjadi I need healing, aku perlu healing. Padahal kalau dibilang healingnya apa sih? Ada yang memang tadi seperti disampaikan oleh istri saya,
Ada yang melalui makanan, ada yang melalui jalan-jalan, tetapi semuanya itu hanya memenuhi sesaat. Pada saat mereka makan-makan atau mereka jalan-jalan atau mereka shopping, saat itu seakan-akan ada euforia dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu yang lebih dari itu. Jadi setelah selesai, mereka balik pada saat mereka harus menghadapi realita dalam hidup, mereka mengalami kekosongan itu kembali. Jadi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa menutupi itu semua. Nah, kita sebagai orang Kristen, padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya itu. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 sudah disampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada bagian lain lagi yang harus kita lakukan. Jadi bukan kita datang kepada Tuhan, kemudian menyerahkan itu semua, selesai. Enggak. Ada tanggung jawab. Jadi saya selalu mengajarkan pada setiap orang, setiap keputusan dalam hidup kita, apapun juga, ada konsekuensi dan ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini poin yang sangat penting. Karena bukan sekedar kita memikul kuk aja, tetapi juga kita belajar kepada Tuhan. Karena dia apa? Dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, seringkali orang orang Kristen merasa bahwa, loh, kok aku disuruh pikul kuk? Lah ini kan berarti satu beban lagi. Jadi aku hanya mengganti beban dalam hidupku. Tetapi ada satu janji yang Tuhan berikan, bahwa pikul yang kuk yang Tuhan berikan itu atau yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita tahu penggambaran dari kuk ini adalah misalnya sapi yang akan membajak di sawah. Itu selalu ada dua, di mana salah satunya itu adalah sapi yang kalau secara istilah itu lebih senior daripada yang baru ini. Di mana sapi yang lebih senior ini, dia akan, karena dia sudah tahu, sudah biasa, dia kemudian bisa memimpin sapi yang baru ini di dalam perjalanan itu. Namun, pada saat sapi maksudnya yang muda ini mereka mulai tidak menurut dengan aturan itu yang seringkali juga menjadi permasalahan di dalam kehidupannya. Sehingga dibilang, loh kok gini kuknya? Padahal katanya kuknya Tuhan itu enak, kuknya Tuhan itu nyaman. Mana kok seperti nggak enak dan nggak nyaman seperti gini? Ya karena kita tidak menuruti. Tuhan sudah merancangkan manusia itu dengan rancangan yang indah, dengan rancangan damai sejahtera, dengan rancangan sukacita yang luar biasa. Namun kalau kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka kita akan merasa kekosongan itu kembali. Dan seperti yang kita ketahui, healing tujuannya adalah kita memperoleh ketenangan, memperoleh sukacita, memperoleh kekuatan baru. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang harusnya kita lakukan. Enggak usah cari di mana-mana, enggak salah cari di mana-mana untuk jalan-jalan, enggak salah. Namun itu semua tidak akan menjawab seluruh kebutuhan kita, tidak akan menjawab. Oke, dalam pelajaran ini juga dikatakan bahwa belajarlah kepadaku. Apa sih belajar? Tuhan sudah memberikan dua hukum yang utama. Dari 10 hukum Taurat itu kemudian dirangkum menjadi dua hukum. Yaitu di dalam Matius 22 ayat 37-39 yang paralel dengan Matius 12, 30, 31 dan Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama. Dan kemudian hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita melihat dari ayat ini, itu ada dua hal yang Tuhan sediakan untuk kita di dalam kita belajar. Yaitu untuk kita mengasihi Allah, jadi memiliki satu relasi yang benar bersama dengan Allah, tetapi juga relasi bersama dengan manusia.
Kalau kita melihat relasi bersama dengan Tuhan itu, kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Punya satu kerinduan yang besar, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku. Nah itu yang harusnya terjadi dalam setiap orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen di zaman ini, kita banyak sekali saya amati, mereka hanya perlu, pokoknya aku terima keselamatan, aku terima berkat, cukup. Padahal kalau kita melihat yang Tuhan tadi, firman Tuhan tadi sampaikan, bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, kemudian apa? Memikul kuk dan belajar. Jadi bukan kemudian, oh pokoknya saya sudah terima keselamatan, udah, saya tinggal minta berkat lagi. Bukan itu. Tetapi Tuhan menginginkan satu relasi, satu keintiman bersama dengan Tuhan, sehingga kita itu melekat kepada Tuhan. Kita itu trust, kita itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tadi kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi, keseluruhan aspek dalam kehidupan kita, itu benar-benar kita tundukkan di bawah rencana Tuhan. Kita tahu bahwa kita mungkin seringkali mengutip, bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Seberapa kita percaya? Karena kalau kita memang meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Terkait relasi ini, biasanya kami mengilustrasikan antara kita semua pernah punya handphone atau pasti punya handphone saat ini. Kalau enggak, pasti enggak bisa masuk di Zoom ini. Nah, handphone ketika kita gunakan terus-menerus, itu cepat atau lambat baterainya akan habis. Nah, ketika tidak di-charge ke sumber energi, maka baterai handphone itu akan tidak berfungsi dan akhirnya mati. Demikian sebenarnya seperti hidup kita. Hidup kita ini seperti handphone. Kalau kita enggak di-charge, dengan siapa? Sumber hidup kita siapa? Pencipta kita, yaitu Tuhan. Maka kita enggak akan bisa optimal, kita nggak akan bisa berfungsi sebagaimana handphone kalau baterainya habis, maka nggak akan bisa lagi digunakan meskipun internetnya kenceng, gitu, tetap nggak bisa digunakan. Demikian juga hidup kita, karena itu kita sangat perlu melekat. Dan tadi bicara tentang melekat, itu ada sisi kita harus memahami kebenaran Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita bicara relasi, kita bicara proses. Dan proses untuk mengenal Tuhan itu kita harus tahu kebenaran itu. Oke, tadi juga disampaikan selain pikulan belajarlah kepadaku. Belajar melalui apa? Di dalam Matius 6 ayat 33 disampaikan, ini mungkin ini adalah ayat-ayat yang sangat sering kali disampaikan, tetapi juga sangat sering kali disalahartikan oleh. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tidak berhenti di dalam kerajaan Allah. Karena di zaman dulu saya masih SMA, ini yang sering kali disalahartikan. Jadi cuma cari dahulu kerajaan, aku pokoknya melayani Tuhan. Terus besok ulangan, aku nggak peduli, karena aku melayani Tuhan, nanti Tuhan yang akan memampukan. Belajar, enggak. Sehingga pada zaman-zaman itu seringkali orang-orang Kristen itu menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena di dalam sekolahnya, waduh, berantakan. Dia hanya minta kasih karunia, enggak seperti itu. Sekali lagi, ada tanggung jawab. Karena bukan Tuhan tidak mampu untuk mengarahkan kita atau menunjukkan kepada kita, bukan. Karena Tuhan juga mengajar kita. Untuk kita benar-benar tahu kebenarannya. Baru maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu bahwa kerajaan Allah, kita tahu di dalam Roma dikatakan, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Ya. Nah ini yang seringkali juga disalahkan arti. Jadi kerajaan Allah, aku pakai melayani Tuhan. Enggak. Tapi kerajaan Allah adalah, kalau disampaikan di Roma, itu adalah mengenai damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam roh. Nah, poin-poin inilah yang benar-benar harus kita cari dengan sungguh-sungguh,
dengan kerinduan yang luar biasa untuk benar-benar kita mencari kerajaan Allah, sehingga kita grab kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat kita mendapatkan itu semua, yang tadi dibilang soal makanan dan minuman, itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat utama. Itu sebenarnya bonus yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, berapa banyak justru orang-orang Kristen seperti tadi saya juga sempat sampaikan, mereka pokoknya, saya pokoknya selamat, kemudian saya dapat berkat. Maksudnya yang semuanya itu akan ditambahkan. Nah, itu yang mereka inginkan, tanpa mereka mau boro-boro kebenaran, mencari kerajaan Allah. Kadang-kadang juga ya kalau sempat. Dan kebenaran ini sebenarnya akan memerdekakan kita dan membuat kita mampu menghadapi proses demi proses hidup kita. Dunia ini nggak mudah, ya. Dan saya yakin makin hari makin sulit. Karena itu kita butuh janji-janjinya. Kita butuh apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dunia ini. Sehingga tidak ada satupun hal yang tidak mampu kita lakukan. Bahkan kalau saya ngomong di keluarga kami, itu kita bisa punya kehidupan dari satu proses wow, menjadi wow yang lain dan wow yang lain. Sehingga kita tidak lagi, I need healing. Karena apa? Kita dapatkan. Karena setiap kali proses terjadi, kita akan melihat Tuhan itu wow, Tuhanku luar biasa. Tuhan itu bisa sampai kayak gini ya sama hidupku. Dan itu setiap kali proses terjadi kita bisa mengucapkan itu. Jadi hidup kita akan hidup yang berkemenangan dari satu wow ke wow yang lain. Dan membuat kita dimerdekakan. Dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan dengan hidup kita. Tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi. Karena Tuhan selalu menjanjikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan kita tahu rencananya itu rencana yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Sebenarnya banyak janji Tuhan yang sebenarnya bisa kita hidupi. Karena banyak sekali dunia pun menggunakan janji-janji ini tapi cuma sedikit, separuh. Akhirnya ya udah kita ambil itu sebagai kebenaran, tapi ternyata itu bukan. Tuhan udah ngajarkan banyak. Jadi semakin banyak kita melihat kebenaran pada firman-Nya, maka kita akan bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Oke. Jadi hal ini adalah hal yang penting, sehingga kita healing yang terjadi dalam kehidupan kita itu benar-benar healing yang bisa bukan sekedar menguatkan kita, tetapi menjadikan kita ke next level. Yaitu yang tadi istri saya bilang, dari satu wow kepada yang wow. Wow di sini apa? Kita takjub. Karena kalau kita mengalami itu, kita bisa melihat, kita benar-benar amazed. Tuhan itu ternyata memang luar biasa. Jadi bukan hal yang mungkin kita seringkali mendengar, oh itu kan buat hamba Tuhan, atau itu buat mereka, bukan untuk saya. Padahal itu juga yang Tuhan janjikan terjadi terhadap setiap anak-anaknya. Ya kalau di poin tadi itu mencari dulu kerajaan Allah, setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mereka pada saat itu mendapatkan, maka yang ditambahkan itu banyak hal yang Tuhan ingin tambahkan. Karena seperti Paulus ya, dia yang begitu, kalau kita melihat latar belakangnya dia begitu berpengetahuan, dia begitu, tapi dia bilang semua itu aku anggap sampah. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu, yaitu pada saat dia mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sudah bukan hal yang lain itu sudah bukan hal yang sangat diidamkan, karena keadaannya adalah hidup bersama dengan Tuhan, yaitu melekat bersama dengan Tuhan. Kemudian kalau kita maju lagi ke berikut, oke, mungkin istri saya mau nambahkan. Saya menambahkan kenapa saya bilang kita bisa takjub sama Tuhan. Salah satu peristiwa ya, waktu anak saya masih kecil, itu saya selalu jalan pagi dengan anak-anak gitu ya. Dan di jalan-jalan yang kayak saya lewati itu dulu ada program pemerintah menanam pohon mangga. Itu sesimpel itu. Saya bilang, waduh enak ya kalau di depan rumah ada pohon mangga. Dan di rumah saya tidak mungkin. 10-15 tahun kemudian Tuhan izinkan. Dan waktu saya diingatkan, dulu kamu pernah ngomong, just ngomong loh.
ngomong bahwa pengen rumah di depan ada pohon mangga dan Tuhan itu kasih. Dan bahkan sebelum kita minta, saya pernah ngomong gini, waduh andaikan rumah saya itu yang sekarang ada teras di atas gitu ya, lantai 2. Dan saya bilang andaikan mangga itu berbunga pas di depan teras itu. Dan itu terjadi. Jadi saya bilang kalau saya bisa lihat proses pembuatan dari bunga sampai jadi ya mangga kecil sampai mangga besar. Itu yang terjadi. Jadi saya bilang saya pengen semua yang ada di sini, baik yang online maupun onsite, itu bisa merasakan kehidupan dari satu wow ke wow yang lain. Dan itu akan menjadi hidup yang luar biasa sepanjang perjalanan kita ambil Tuhan. Dan kita akan bisa menjadi belajar serupa dengan Tuhan. Sehingga hidup ini sesulit apapun sekitar kita, itu tidak akan mampu menghalangi kita untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih-lebih lagi. Oke, tadi yang pertama. Kunci yang kedua. Kemudian yang kedua adalah, tadi kan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia kalau kita tidak berada di dalam satu kelompok orang, mungkin yang sering kita kenal komunitas. Jadi hal yang kedua adalah kita mesti terikat dalam komunitas yang membangun. Ya, mungkin kalau di MDC Surabaya ini ada komunitas yang kita sebut kontak. Mungkin dari tempat-tempat lain mungkin ada kesan atau mungkin ada komsel, ada sel group dan sebagainya. Kita memerlukan komunitas. Karena disampaikan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain kalau tidak ada objek yang menerima kasih itu. Karena kata-kata bahasa Indonesia kasih itu luar biasa. Kasih itu kasih, memberi. Jadi selalu identik di dalam kasih adalah memberi. Memberi apa? Memberi segala hal. Tidak harus dengan materi, enggak. Bisa itu dengan waktu kita, perhatian kita, atau banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan yang ada dalam hidup kita. Nah seringkali kita merasa bahwa aku enggak punya apa-apa. Nah ini hal yang harus kita sadari bahwa Tuhan itu sudah melengkapi kita dengan begitu luar biasa. Nah di dalam komunitas ada fungsi komunitas kalau kita melihat di mana komunitas itu menjadikan kita tuh menjadi orang yang transparan atau jujur. Karena di sana kita diperhadapkan kepada orang-orang yang kemungkinan besar adalah orang-orang dekat dengan kita, sehingga mereka tahu keseharian kita. Kita nggak bisa untuk selalu sehari-hari kita tuh hidup dengan topeng. Kemudian juga kita berarti kita memiliki rumah, di mana kita bisa tinggal, kita bisa bertumbuh. Ya di situ juga memiliki orang yang kita percaya. Kemudian karena kita memiliki orang percaya, kita bisa mendapat support dari komunitas itu atau sesama kita. Kemudian mendapatkan bimbingan yang tepat. Karena harusnya kalau komunitas yang membangun, mereka akan menjadikan kita untuk kita semakin dekat lagi dengan Tuhan, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir juga ada sarana untuk kita bisa melayani satu dengan yang lain. Jadi dengan komunitas itu kita bisa saling memberikan energi untuk yang lain ikut berkembang. Untuk kita juga sama-sama saling menghandle sampai saling bergandengan tangan gitu ya untuk maju bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ fungsi komunitas. Jadi fungsi komunitas itu bukan cuma hura-hura atau makan-makan gitu terus kemudian social life, enggak. Tapi kita justru dari situ, dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain, kita sama-sama membangun, kita sama-sama berjuang sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan dari komunitas yang seperti itu, orang bisa melihat, oh seperti ini orang Kristen, seperti ini. Dan dari situ mereka akan tertarik dan akhirnya mereka pun memperoleh healing. Jadi artinya healing pun bisa melalui relasi kita dengan Tuhan. Kita pun bisa dengan komunitas kita, karena itu akan membuat kita bisa strong, more fresh. Itu yang akan kita rasakan. Dan ya kita. Oke. Kita tahu bahwa kalau kita menjalani dua hal ini, jadi enggak banyak-banyak sebenarnya. Jadi kita
saya ulangi lagi, kita memiliki relasi yang benar di dalam Tuhan, dan juga kita berada di dalam satu komunitas yang membangun, maka kita akan mengalami yang tadi disampaikan, wow. Nah, dari wow itu bukan sekedar itu, tapi kita juga akan mengalami, setelah itu kita akan mengalami wow yang lebih lagi. Setelah itu kita mengalami wow yang lebih lagi. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya kehidupan orang Kristen itu dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Jadi itu yang sebenarnya kalau dibilang janji Tuhan, betul janji Tuhan. Nah, banyak orang ingin janjinya Tuhan, tapi mereka tidak mau prosesnya. Tidak ada satu hal yang instan di dalam Tuhan. Selalu ada proses. Di mana proses itu kuncinya seperti ada dua kunci yang disampaikan, yaitu kita memiliki relasi yang benar di dalam Tuhan dan juga komunitas yang terikat sehat. dalam komunitas yang sehat atau membangun itu. Sehingga hidup kita akan seperti ini. Makin hari makin besar, makin terang, makin bersinar, dan makin berkualitas. Itu yang Tuhan inginkan. Dan seperti yang dikatakan Tuhan, kamu akan selalu bertumbuh dan berkemenangan dari hari ke hari ketika itu dilakukan. Dan kita tidak lagi membutuhkan sedikit-sedikit, I need healing. Tapi hari ini, setiap hari di dalam hidup kita, Tuhan menghealing diri kita. Dan komunitas kita pun menghealing diri kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin kita kan bilang, di ratapan dikatakan, ya kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Kenapa? Karena kita perlu untuk senantiasa disegarkan dalam hidup kita. Dari hari ke hari, ke sehari. Karena dikatakan kesusahan kita cukup sehari itu. Besok ada kesusahannya. Karena tadi ayat yang disampaikan saya juga, itu adalah ayat-ayat juga yang terkait dengan kekhawatiran. Karena inilah yang seringkali menjadikan orang, kemudian saya perlu healing. Kenapa? Karena kekhawatiran. Nah, kekhawatiran terjadi kenapa? Karena ketidakpercayaan. Itu. Ya, ini sedikit yang bisa kami sampaikan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami berdua, sehingga biarlah melalui dua kunci ini kita memiliki relasi yang benar dan kuat di dalam Tuhan, dan kita memiliki komunitas yang kuat. Itu menjadikan kita mengalami kasih setia Tuhan yang selalu baru, setiap hari. Pada waktu pagi aku datang, aku mengalami kesegaran yang baru. Hari ini mungkin misalnya siang atau sore kita mengalami satu kelelahan, kita serahkan lagi kepada Tuhan, sehingga besok pagi kita akan menerima kasih setia Tuhan yang senantiasa baru, dari hari ke hari, dan sampai seterusnya. Sehingga healing itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada host, Bapak Wenas. Oke, wah thank you Pak Sony dan Bu Andriani untuk paparan materinya. Ya, saya melihat bahwa ini satu hal yang sangat praktis Bapak Ibu yang kita bisa segera kerjakan ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kita akan berdiskusi bersama-sama. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau sharingnya, boleh nih Bapak Ibu gitu ya. Silahkan apapun nanti diketikkan di kolom chatroom untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kalau untuk yang ada di gereja saat itu juga bisa menyampaikan dalam bentuk tulisan gitu ya. Baik, saya akan menanyakan kepada satu pertanyaan dulu nih kepada Pak Sony dan Bu Andriani. Ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita, apakah tanda-tandanya bahwa kita atau keluarga kita itu lagi perlu healing? Ya, tentunya healingnya ini adalah healing yang sifatnya yang bukan yang sekedar healing yang rekreasi tadi ya, yang hanya sekedar menutupi gitu ya, tapi tidak betul-betul menyembuhkan gitu ya. Nah, apa tanda-tandanya sih kita ini perlu healing, Bu, Pak? Gitu kira-kira, silakan. Mestinya kita sudah tahu kapan kita rasanya membutuhkan healing, ketika emosi kita gak stabil, ketika kita mengalami titik kejenuhan yang luar biasa dan itu membuat Anda tidak bisa melakukan sesuatu dengan
oke, atau pengennya ya setengah marah-marah gitu. Terus kemudian biasanya juga, aduh aku nggak kepengen apa-apa. Terus kemudian biasanya ada orang-orang yang jadi sasaran ketika segala sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya. Bahkan beberapa orang ketika everything is okay pun pernah saya dihampirin gitu oleh teman baik gitu. Aduh Ci gitu ya, apa namanya, aku bosen, aku pengen sesuatu yang berbeda lah, itu pun sudah tanda-tanda untuk kita perlu lebih lagi untuk healing yang sebenarnya di hadapan Tuhan, hingga kita akan mengalami kepuasan baru. Itu kurang lebihnya Bung. Ada tambahan mungkin dari Pak Sony, silakan Pak. Ya memang sekali lagi akan kelihatan kok, enggak bisa dipungkiri di dalam orang-orang yang memerlukan healing. Baik itu healing secara, ya kalau saya bilang mungkin healing secara duniawi, atau mungkin healing secara rohani. Ya tadi yang disampaikan oleh istri saya, ada perbedaan selalu, ada hal yang ya kalau orang bilang aura negatif itu ada di dalam hidupnya, di mana pada saat kita dekat itu karena gini, dikatakan tadi kan kita itu untuk kasihlah sesama kita. Kalau kasih itu berarti adalah seorang giver, bukan seorang taker. Iya. Karena gini, seringkali saya ada misalnya bertemu dengan seseorang, kadang-kadang ada orang, begitu saya dekat sama dia, bicara sedikit itu, saya sudah merasa lelah. Kenapa? Karena orang-orang yang taker ini, itu menyedot begitu luar biasa. Karena apa? Bisa juga dengan perkataannya. Perkataan yang selalu negatif, perkataan yang selalu bukan mempertanyakan Tuhan sebenarnya, enggak, kadang-kadang memang dia enggak percaya sama Tuhan. Sebenarnya kuncinya seringkali itu, dia bilang, oh saya sedang mempertanyakan Tuhan. Loh, kalau mempertanyakan dengan Tuhan, sikap hati itu berbeda. Itu yang harusnya menjadi menjadikan kita, siapapun kita, termasuk saya, sikap hati kita. Saya juga seringkali bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Tetapi saya dengan pada saat saya menyampaikan hal itu, saya dengan dengan penuh penyerahan bahwa apapun juga itu yang terbaik untuk saya. Jadi yaitu kita mesti meyakini keberdaulatan Tuhan, bahwa hidup kita ini bukan 99,9% itu milik Tuhan, enggak, 100% itu punya Tuhan. Dan ke rasa tidak nyaman atau sehingga kita memerlukan healing, yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita adalah pada saat kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Jadi pada saat kita mungkin dalam tanda kutip memberontak secara kecil kepada Tuhan, pasti kita akan merasa kok ada yang kosong, kok ada sesuatu yang rasanya tidak sesuai. Itu sih. Oke, ya itu tadi tanda-tanda kita perlu healing Bapak Ibu gitu ya. Sekaligus juga dijawab gitu ya sama Pak Sony dan Bu Andriani, kalau perlu healing ya datang kepada Sang Penyembuh itu begitu ya. Satu hal kemarin minggu lalu gitu ya, ada seorang teman saya yang share mengenai forgiveness, mengenai pengampunan nih Pak Sony, Bu Andriani. Jadi ternyata orang yang tidak mengampuni itu bisa binasa gitu, karena dia tidak mengalami pengampunan sehingga dalam dirinya itu tidak bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Betul. Nah ternyata diurut-urut itu awalnya dari kemarahan gitu ya, dari marah terus kemudian jadi kecewa, dari kecewa jadi benci gitu kan, dari benci jadi pahit. Habis pahit, tidak mengampuni terus binasa. Oh, berarti saya mikir gini, waduh ini saya mesti berubah gitu kan. Ya. Kita ini kan orang-orang yang, wah kepengennya maju terus pantang mundur gitu, semangat 45 gitu Pak ya.
kadang-kadang kalau ada istri atau mungkin suami yang, waduh kita udah semangat, tapi kadang kita marah gitu loh. Saya harus lebih kurang marah gitu ya, mungkin sama anak saya, sama istri saya gitu ya. Saya mohon maaf gitu ya kalau mungkin selama ini papa. Jadi curhat ini ya. Iya, loh karena saya tidak mau binasa Pak. Iya, betul. Gitu kan ya. Dan Pak Menas bukan cuma binasa secara roh ya, Yes. tapi tubuh kita itu juga akan cepat Respon, stroke. Betul, Stroke. betul. Dan Betul, ketika kita betul. marah, ketika kita benci, ketika kita Iya, ini iya. agregasi trombosit itu akan berjalan dengan ini sehingga Betul, itu. biasanya akan Betul. terjadi penyumbatan. Penyumbatan. Nah, Iya, Nah, kalau mungkin marah, istri saya bisa sharing mungkin, dia pernah terjadi jadi. siap, iya. Jadi waktu saya belum menikah gitu ya, Baik. saat itu di kantor saya itu lagi nyari angka normal dan mencari Nyari apa, Bu? angka normal. Normal. Jadi waktu itu Angka normal. Iya, jadi jadi kerja di salah satu laboratorium gitu Oh, I ya. see. Sebagai apoteker Ya. atau lab lah gitu ya. Di lab. Siap. Terus oke. kemudian kita lagi ada tes baru gitu ya. Kita lagi cari untuk mencari angka normal. Normalnya berapa sih gitu ya. Terus kemudian kita kan cari orang-orang normal yang untuk dipakai gitu ya. Dan saat itu semua kondisi saya kolesterol dan lain-lain itu normal, bagus sekali gitu. Ya. Tapi ketika dites itu semuanya tinggi. Dan itu terjadi kayak trombosit itu kan kalau kita mau luka itu Ya. kan terus nutup kan, tapi Betul. ini terjadi di dalam gitu. Terus saya kaget, loh saya sehat semua, kok ininya seperti ini. Terus kemudian saya Oke. belajarin, ternyata ketika kita jengkel sama orang, Ya. ketika kita marah, kecewa, itu membuat reaksi di dalam tubuh itu jadi berantakan. Ya, Terus ya. kemudian kalau ada luka di dalam pembuluh darah itu jadi penyumbatan gitu. Ya, Dan itu ya. membahayakan diri kita. Jadi sebenarnya Wow, apa oke, yang disuruh ya. Tuhan itu benar ampuni. Karena apa? Selain juga binasa secara rohani, tapi Secara juga fisik secara juga, fisik ya. juga Iya. gitu loh. Kalau Buat yang- apa berarti gitu? Kalau yang suka marah kayak saya, stop ya. Kalau enggak stop bisa stroke. Iya, betul betul. Gitu ya. Ya. Oke, ya. Saya lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Mungkin masih ada hubungan dengan pertanyaan pertama gitu ya. Jadi kadang kita enggak puas gitu ya. Kita jadi marah, kita jadi kecewa dan pada akhirnya perlu healing. Dan kita tahu bahwa sang penyembuh adalah sang Jehovah Rafa itu sendiri gitu. Dan tadi ditambahkan ada persekutuan dengan saudara seiman dalam community gitu juga. Nah, kadang kan ini ya Pak Sony, Bu Andriani, ketika kita ini perlu healing, tanda-tandanya seperti itu, kemana-mana kita bawa duri gitu ya, kemana-mana itu sepertinya kita jadi bikin luka orang lain begitu. Dan sometimes ini kita menimbulkan konflik gitu ya, menimbulkan konflik. Nah, bagaimana kita bisa ya memang jawabannya gampang ya. Yang lawannya perlu healing, kita juga perlu healing, mungkin gitu ya jawaban simpelnya begitu. Tetapi bagaimana kita bisa terus jadi kalau orang Kristen kan jadi pembawa damai terus gitu kan. Nah, tapi kan enggak mudah untuk menjadi pembawa damai terus itu. Ya, ada yang mau dijawab Pak soal ini. Bagaimana kalau menghadapi konflik dan ya ini enggak damai-damai, enggak selesai gara-gara enggak heal gitu, enggak sembuh-sembuh gitu ya. Saya biasanya ya terkait peristiwa yang tadi saya ceritakan, itu membuat saya gini loh, saya mau mati muda enggak? Itu aja. Saya simple aja, saya selalu gini, saya masih mau melihat sesuatu yang lebih enggak? Oke, ya sudah, kalau gitu stop, sampai di sini saja. Karena itu juga akan merusak diri kita sendiri. Jadi semakin orang itu banyak membawa luka di sini, itu akan membuat sakit jantung. Betul. Terus kemudian iya. bahkan yang katanya dari survei kalau yang pemarah itu larinya ke sakit jantung. Iya. Tapi orang yang pendendam itu surveinya Iya. itu kena kanker. Aduh. Gitu. Jadi karena itu saya bilang kita mau hidup damai dan panjang dan sukacita enggak? Mau, ya sudah stop. Karena itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Iya. Itu biasanya Iya, yang saya iya. lakukan ya, Iya, iya, secara praktis gitu. Baik, praktikalnya Bapak Ibu, jadi kalau kepengen hidupnya itu dari wow kepada wow, ya inilah ya apa jangan gitu ya. Ini. Oke, ada tambahan mungkin dari Pak Sony, silakan. Ya sekali lagi bahwa hidup kita itu Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi jadi pembawa kerusuhan, enggak. Tetapi Tuhan memanggil kita itu untuk memiliki kehidupan yang bermakna.
kehidupan bermakna itu seperti apa sih? Kadang-kadang kan orang bilang, itu terlalu absurd gitu loh. Tetapi kehidupan bermakna kalau kita melihat bahwa kehidupan bermakna adalah kehidupan yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sesuai dengan rencana kehidupan kita, nah seringkali dalam kita sebagai orang Kristen, itu kita tidak membaca manual book kita. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ujuk-ujuk ya, kalau bahasa Inggrisnya. Ujuk-ujuk itu enggak seperti itu. Tuhan kita itu sudah menyediakan semuanya. Kita bersyukur kalau kita berada di dalam zaman kasih karunia ini, di mana firman Tuhan itu bisa kita nikmati kapan saja. Dan justru privilege ini yang seringkali dilupakan oleh orang. Kita seringkali melupakan manual book kita. Kita maunya Tuhan ya tadi itu, semuanya itu yang akan ditambahkan itu yang mau orang itu. Aku enggak mau kebenaran-Mu Tuhan. Padahal dikatakan bahwa pada saat firman Tuhan itu nyata, kebenaran itu nyata, kebenaran itu kan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari pikiran kita yang sia-sia. Karena keselamatan itu pada saat kita terima keselamatan, tetapi kita harus menjalani proses pengudusan kita dari kesehari ke sehari. Jadi proses pengudusan itu ada sampai nanti Tuhan memanggil atau Tuhan datang yang kedua kali, kita baru mengalami yang namanya glorification. Jadi kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Proses pengudusan itu enggak instan, tidak mudah. Tetapi pada saat kita mau menjalani semuanya itu, maka Kita pasti bisa, katanya Tuhan. nah itu loh, bersama Tuhan. Nah kan, bahwa Tuhan kan dibilang, Paulus bilang, pencobaan yang kamu ada, pencobaan yang biasa. Yang sering dibilang tidak biasa itu apa? Kita yang membesarkan, kita melihat satu permasalahan itu dengan mikroskop, sehingga kelihatan besar sekali. Padahal, ya dibilang kadang-kadang, iya kamu tidak merasakan. Memang saya tidak merasakan. Kalau saya kadang-kadang gitu, iya kamu tidak, iya memang saya tidak merasakan. Tetapi yakinlah gitu. Kamu yakin sama Tuhan enggak? Ya itu yang kuncinya kembali lagi itu. Ya, Pada saat kalau kita tahu yakin, kebenarannya bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Nah, ketika kita tahu kebenaran itu, maka akan beda kita melihatnya. Gitu. Jadi kembali lagi ke sudut pandang sih. Oke, yes. Thank you jawabannya Pak Sony dan Bu Andriani. Oke, hari-hari ini gitu ya, solusi soal, tadi kan menjelaskan soal, oh kita kembali kepada kebenaran. Tuhan kasih free gitu kan, ini anugerah, kita bisa buka Alkitab itu kapanpun, kebenaran itu bahkan sekarang sudah bukan hanya ada Alkitab tapi Alkitek gitu ya, Alkitab elektronik gitu kan, bisa kapanpun saja. Bahkan sudah ada tafsirannya di dalam. Ada tafsirannya sekalian, betul ya, dari si A, si B, wah itu ada terjemahan dari bahasa Yunaninya, bahasa itu, oh luar biasa. Tetapi hari-hari ini dengan perkembangan teknologi, dengan begitu banyak faham-faham yang baru, postmodernism dan orang lebih cenderung melihat kepada diri sendiri sehingga bisa mereka tanpa Tuhan pun bisa self healing gitu kan. Aku ini kok selesai healingku dengan cara sesuatu, misalkan dengan satu terapi tertentu, ketemu dengan pergi ke tempat mana, ketemu dengan orang siapa dan seterusnya, dan sepertinya Menjawab. Alkitab itu atau Bible, even untuk orang Kristen itu jadi suatu solusi yang old school gitu. Ya. betul. Nah, gimana kita bisa grab ini ya? Maksud saya supaya memang kita bisa baca Alkitab, bisa memperdalam kontemplasi dengan firman Tuhan itu dengan berbagai kreasi kita sehingga itu tidak jadi boring gitu kan. Tapi sometimes ini jadi old school gitu kan ya. Maksudnya dan bahkan ini terjadi di anak-anak kita nih Pak. Jujur ngomong dengan orang-orang remaja, anak-anak remaja sekarang yang mungkin sudah dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, sosmed sedemikian rupa, dan ya hal-hal itulah. Nah ini apa yang mesti kita kerjakan soal ini Pak? Kalau aku sih lebih melihat terkait mentor ya. Mentor, artinya kan tadi di komunitas juga ada mentor. Karena gini, ketika kita bertumbuh, kita
butuh kayak misalnya Yesus ngajari muridnya dan dari Yes. 12 ada 3 yang difokus sehingga kan kita juga tahu bahwa akhirnya Petrus yang banyak berkhotbah di mana-mana gitu ya, terus kemudian ke bawahnya artinya semua akan butuh keteladanan, butuh mentor, tidak bisa berjalan sendiri. Makanya ketika kita di komunitas perlu mentor yang akan bisa mengarahkan, dan pasti ketika kita berhubungan dengan mentor di coach gitu pasti butuh komitmen. Nah ini yang kadang-kadang dialergi banyak orang gitu. Jadi gak enak nih namanya komitmen itu katanya begitu gitu dan mereka semua carinya yang instan. Contoh yang hari-hari ini podcast. Betul. Cari jawaban lewat podcast aja gitu. Karena langsung terjawab. Sementara kalau tanya Mbak Tuhan lama. Nah kalau kita bicara relasi itu memang nggak bisa instan ya, butuh kesetiaan. Ya mungkin ini klise ya, tapi kesetiaan dari nol itu kayak misalnya jadi saya menjalani saat teduh itu dari zaman saya pertama kali terima Yesus, kemudian belajar dari mentor saya gitu ya, dimuridkan sedikit demi sedikit bagaimana menerapkan kasih yang sederhana sampai diterapkan misalnya ketika waktu masih kuliah ya, tiba-tiba saya dimusuhin orang, tapi Tuhan bilang kamu datengin dia, minta maaf, padahal gak salah saya, belajar untuk mengasihi dia. Dari hal yang sederhana, termasuk mendoakan, yang sederhana. Nah kita butuh mentor, dan karena mentor itu yang akan accountability ya, bertanggung jawab pada kemajuan kita. Itu salah satu, termasuk misalnya mentor untuk saat teduh, itu mungkin kita perlu. Itu mungkin kalau di dalam komunitas lebih besar nggak bisa ya, mungkin kita bisa minta one on one. Kalau kita, aku mau belajar dari mentor itu, bikin komitmen berdua. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan di dalam dunia yang seperti ini loh ya. Kalau enggak, ya akan tewas gitu ya. Podcast lebih menjawab segala macam gitu ya. Padahal kebenarannya tentu saja kita nggak bisa jawab gitu. Ya, tadi kan juga di dalam ayat yang cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran ini kan juga pikulah yang kepasang dan belajarlah kepada. Tuhan sudah memberikan satu direction untuk kita belajar. Memang belajar kepada Tuhan dibilang, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Makanya Tuhan memberikan satu komunitas. Tadi memang yang disampaikan oleh istri saya, mentor itu perlu. Kita itu perlu dimuridkan. Karena di dalam amanat agung juga gitu, karena pergi jadikan semua bangsa itu murid. Dan ajarlah mereka untuk melakukan. Artinya mengajar mereka untuk melakukan, ada mentor atau pembimbing ini yang mereka mau untuk jadi memiliki availability untuk kesediaan untuk mendampingi orang yang dimuridkan. Nah, kenapa kunci pemuridan itu sebenarnya sangat penting? Seringkali orang melupakan, pikirnya pemuridan, pokoknya kelas udah selesai. Padahal enggak seperti itu. Pemuridan itu benar-benar sebenarnya juga adalah life sharing dari orang itu, di mana ada paling enggak tuh 2 orang, di mana si pembimbing itu mempunyai kesediaan untuk dia memberikan waktunya untuk orang yang dibimbing. Sementara yang orang dibimbing itu, dia memiliki kesediaan untuk dia mau diarahkan. Jadi ada 2 hal yang harusnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan dibalik. Nah seringkali di dalam proses pemuridan itu adalah orang bilang, aku enggak mau di itu, pokoknya maunya sudah langsung lah gitu. Padahal ada proses di dalam hal itu. Nah si pembimbing ini juga memang harus mengajarkan mereka, ajarlah mereka untuk melakukan. Namanya ajar mereka melakukan, artinya ada satu bentuk yang nyata gitu. Misalnya, oke, kita sekarang berdoa. Gimana sih berdoa? Nah, kan gitu. Nah, pembimbing ini harusnya punya satu kesediaan untuk dia mulai mengajar. Gini loh berdoa. Berdoa puasa. Ya mereka mendampingi untuk sama-sama puasa. Bukan, Yus, kamu puasa, kamu kan nggak makan. Loh, terus pembimbingnya apa? Ya, kan yang mau melakukan kan kamu, enggak gitu. Nah, mereka bersama-sama, mereka sepakat untuk mereka sama-sama maju. Mereka gagal, enggak ada masalah. Kita ulangi lagi sampai mereka punya satu pengertian yang benar. Jadi hal-hal inilah yang kadang-kadang memang sudah sangat dilupakan di zaman yang instan. Di zaman post, kalau dibilang postmo sekarang,
postmodern di mana kebenaran itu tidak ada kebenaran mutlak. Relatif. Abu-abu. Ya. Kebenaran jadi menurut kamu benar ya sudah, menurut saya bisa. Padahal kebenaran di dalam Tuhan itu Cuma mutlak. satu. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada, oh yes, menurut Paulus gini, menurut Petrus gini, menurut enggak. Kebenarannya adalah ya seperti ini. Jadi itulah kalau saya bilang. Memang ini menjadi satu hal yang ya dibilang old school, memang betul old school. Tapi Ya. itu kebenarannya. Seringkali kita juga menghadapi satu permasalahan yang dibilang, terus gimana caranya? Ya kamu berdoa. Lu kok terlalu klise? Memang berdoa, nggak ada lagi kadang-kadang. Mau di gimana? Ya berdoa. Bahkan kalau saya nggak salah ada beberapa gereja menuntun saat teduh lewat online ya. Itu ada yang seperti itu sudahan gitu. Tapi Ya. kalau online itu tidak terjadi interaksi, itu pun Akan juga sulit, nggak ngefek sama sekali. Jadi ya nanti nggak beda dengan kebaktian ya. Ya, ya, ya. Itu sih. Gitu. Jadi memang kesediaan dua orang, tadi saya makanya bilang, kesediaan dari yang mau dibimbing dan membimbing itu sangat penting. Jadi Oke, berarti ada engagement ya. Iya. iya, Ada- jadi maka ada kita keterlibatan perlu yang- komunitas itu seperti itu. Jadi yang kelihatan ini yang akan lebih mudah untuk kita rasakan. Jadi pentingnya kita juga perlu. Jadi make sure kita punya komunitas yang bukan hanya komunitas yang bikin huru hara, Bapak Ibu. Maksudnya bukan sekedar kelompok sosial ya. Ya. Makan-makan, kemana-mana, jalan-jalan. Tapi pulang kita sepertinya kita lagi healing. Tapi kita justru makin sakit, bisa jadi dompetnya gitu ya. Karena jalan-jalan terus, rekreasi makan-makan tapi nggak healing-healing gitu ya. Jadi perlu komunitas yang betul-betul di dalam Tuhan, dan itu bisa hubungan timbal baliknya seperti yang Pak Sony tadi sampaikan, dan saya percaya juga Roh Kudus akan memberkati kita pasti kalau Amen. kita hidup dalam satu persekutuan, kesepakatan di mana kita memperbincangkan firman di situ. Saya yakin pasti ada terjadi perubahan yang berdampak positif. Oke, Pak, soal komunitas nih, Pak Sony, ini pertanyaan dari teman-teman yang ada di gereja saat ini gitu ya. Jadi yang ikut onsite sama kita. Bagaimana jika, nah ini Pak, yang bikin kita perlu healing itu adalah komunitas kita malah justru. Jadi yang bikin kita perlu healing Pak. Misalkan ini adalah keluarga kita atau orang gereja Pak gitu ya, mohon maaf, teman sepelayanan Pak, atau mungkin Pak Arthur, mohon maaf Pak, pendetanya Pak gitu ya. Oh tapi kalau Pak Arthur mantap punya, ya luar biasa Pak Arthur Pak. Saya salam hormat kalau sama beliau yang satu ini luar biasa nih. Ya, silakan Pak Sony. Yang Pak pertama kalau bagi saya bersyukurlah. Kenapa kok bersyukur? Ya kita tahu besi menajamkan besi, manusia menajam besi. Kita melihat bahwa oh ini kesempatan. Jadi memang Ini aneh Pak, ini kita yang perlu healing, kita disakiti, kok kita disuruh bersyukur ini loh Pak. loh, Ini karena kita bersyukur kita masih memiliki rasa sakit. bersyukur memiliki rasa sakit. Loh ya, karena Menarik ini. berarti kita Ya. punya satu kesadaran, kita I see. harus membangun satu awareness dalam kehidupan kita. Oke, ini menjadi satu hal yang ini. Tapi kita pasti di dalam setiap peristiwa itu ada hal yang Tuhan ingin kerjakan. Tinggal sekarang kita harus punya perspektif yang benar sekali lagi, bahwa kalau ini Tuhan izinkan terjadi dalam kita percaya nggak Tuhan kita berdaulat? Amin. Nah, Ya. kita percaya nggak bahwa teman kita yang bencek gitu, Ya, ya. atau ya apapun juga, entah itu mau hamba Tuhan atau apa, Ya. yang bencek ini Tuhan izinkan. Wow, wow. Pada saat kita meyakini itu, kita akan mengalami perspektif kita akan dirubah. Ini satu hal yang luar biasa. Ini wisdom loh Bapak Ibu ya. Bapak sering disakiti orang mungkin. Ya, gini dalam perjalanan kita, Pasti Ya. pernah pasti ya. kita akan mengalami. Karena gini, justru hal yang kalau saya bilang, yang sangat menyakitkan dalam hidup seperti itu adalah pada saat orang kita percayai Yes. dan orang yang misalnya Iya, itu Pak. mungkin pemimpin kita Betul, atau ya betul. sekali lagi maaf mungkin misalnya hamba Tuhan atau gembala kita yang Tuhan izinkan menyakiti kita akan merasa sakit sekali. Waduh. Ya. Misalnya kita
kan gini, tidak semua orang termasuk misalnya hamba Tuhan itu mempunyai hospitality yang bagus. Yes. Tidak semua. Ya. Tapi kalau kita misalnya meminta bahwa semua hamba Tuhan harus memiliki seperti itu, mereka mungkin sedang berusaha. Tapi misalnya dalam kesibukan mereka, kita misalnya datang gitu, kita mau menyalami, karena dia ada orang-orang ya, termasuk kayak misalnya istri saya ya, itu kalau jalan ya, Fokus. itu fokus sekali. Sana itu ada kadang-kadang cian gitu, dia enggak, dia jalan itu. Nah orang kadang-kadang cek sombongi, bukan cek sombongi, saya bilang, fokus itu itu kamu disapa gitu, sampai saya gitu, kamu, oh iya sorry. Nah, ada orang-orang seperti itu, tapi kalau kita Tapi misalnya kalau di rumah disapa itu toh Pak? Di rumah sering enggak apa-apa, enggak bisa. Puji Tuhan, kan kalau saya bilang, loh, kan memang kalau pasangan kita ya memang itu yang Tuhan izinkan. Bahkan mungkin saya pernah ngalami ya, waktu itu saya masih lahir baru orang, maksudnya orang Kristen baru lah, 2-3 tahun gitu ya. Kemudian Tuhan, jadi dalam perjalanan itu ada proses ya, saya di Bandung, kemudian Tuhan itu kasih kesempatan saya untuk bisa kos di tempat orang Kristen. Ya. Yang benar-benar pokoknya Kristen tahunan lah gitu ya. Saya cuma tinggal di situ 1,5 bulan kalau nggak salah. Tiba-tiba saya diusir. Diusir suruh pindah dalam waktu 1 minggu. Itu bukan jemaat MDC itu ya? Bukan. Belum ada waktu itu GKPB belum lahir. Terus kemudian saat itu kami itu sampai kaget, loh salah apa saya itu gitu ya. Sebenarnya hanya simpel gitu loh. Uang kosnya sudah dibayar Bu? Sudah. Terus kemudian saya sempat bertanya, waktu itu kan Kristen baru, terus ini orang Kristen kawaan kok kayak gini gitu ya. Bahkan saya masih ingat saya pindahnya itu sampai pakai becak. Aduh. Ya, waktu itu Tuhan cuma ngasih satu. Ampuni dia. Maafkan dia. Bahkan kalau kamu mampu, datangi, minta maaf sama dia. Meskipun mungkin kamu merasa nggak salah. Tapi yang terakhir itu untuk datang ke tempatnya dia saya nggak berani, tapi saya kirim kartu Natal waktu itu. Jadi intinya sebenarnya ketika kita punya relasi sama Tuhan, ikuti aja Tuhan suruh apa. Dan setelah itu ada kemerdekaan. Karena Tuhan bilang gini, kamu mau jadikan ini duri dalam dagingmu atau kamu mau memperoleh kelegaan? Oh ya, aku nggak mau kayak gini Tuhan, aku mau ikut tuh. Jadi intinya kita harus punya perspektif bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, itu yang terbaik untuk hidup kita. Dengan kita tidak memiliki sakit hati, ternyata kita punya kelegaan yang luar biasa. Relasi kita dengan Tuhan akan dibangun makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Amin. Ya, yakinlah bahwa kita kalau diizinkan Tuhan menghadapi orang-orang yang buncek, itu ada satu sukacita yang Tuhan sediakan pada saat kita bisa melalui semuanya itu. Memang tidak enak sekali lagi. Prosesnya Tuhan itu tidak enak. Karena kalau prosesnya enak, semua orang minta proses, ya kan? Karena proses itu pasti tidak enak. Dan akhirnya sampai saya bisa selalu ngajarin anak-anak dan gini, jangan pernah tanya sama Tuhan kenapa. Tapi tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini? Dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Itu akan membuat langkah kita jauh lebih ringan daripada kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Sawangannya itu kayak kita itu orang yang, Tuhan itu salah menentukan ini. Tapi ketika kita bisa nerima itu dan kita melihat, apa sih yang Tuhan inginkan? Langkah kita jadi dimerdekakan. Dan proses healing itu akan cepat terjadi. Itu Atau mungkin kondisinya bukan tadi, tapi mungkin kita kecewa Bu, dan kita hidup di dalam kekecewaan, muter aja gitu ya. Akhirnya stroke tadi itu. Gitu. Jadi jangan gitu ya, jangan itu gitu ya. Oke. Saya bawa ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom gitu ya. Jadi kan tadi bicara soal komunitas yang di luar rumah gitu. Dan kalau bicara soal komunitas yang di dalam rumah, ini satu pertanyaan, bagaimana kalau saya butuh healing itu malah dari pasangan, dari suami atau dari istrinya, karena mungkin perkataannya, tindakannya itu ya baik sengaja maupun tidak sengaja atau karena kebiasaan gitu aja. Kadang kan gini Pak, kalau ini gini, jadi kebiasaan tanpa mikir. Ini saya mencoba untuk memahami gitu. Jadi kadang kan kalau sama orang lain kita lebih behave, ya toh, lebih noto, mikir omongannya ini nanti jangan sampai melukai. Tapi karena sudah deket,
dia kan sudah milih saya, nggak ada pilihan kan, nggak mungkin kabur kan, gitu kan, ya kan, ya udah. Sekadung ya. Ya apa yang dalam pikiran kita, dalam hati kita, perasaan Ya. kita, hajar aja, toh nanti healing sendiri, mungkin gitu mikirnya, gitu ya. Kami punya prinsip, Siap, karena kita pernah ngalami seperti itu. Jadi cuma gini, Bu, sorry. saya anaknya Tuhan, betul ya? I see, Saya ya. anaknya Tuhan, suami saya anaknya Tuhan, Ya. dan sama-sama punya bapak yang sama. Kenapa kita nggak ngadu? Jadi Ya. kalaupun sampai saya yang salah, Tuhan pasti tegur saya. Tapi kalaupun suami saya yang salah, Tuhan yang tegur suami saya. Dan dia pasti nggak sakit. Karena yang negur Tuhan, bukan saya. Tapi kalau yang negur itu pasangannya, loro hati biasanya. Lebih sakit gitu ya. Ya, Jadi ya. kami punya prinsip gitu. Ketika kita ngalami sesuatu, ya sudah. Kita diem, kita nggak akan ambil itu. Kita sama-sama doa, kita ngadu. Kalau memang kita yang salah, maka saya yakin Tuhan yang akan menegur saya. Tapi kalau itu suami saya yang salah, maka Tuhan yang akan tegur suami saya. Dan kita belajar untuk nerima. Saat ini kelihatan, enggak. Tapi kita yakin Tuhan akan berbicara. Karena Ya. sama-sama anak yang dikasihi, enggak mungkin dibiarkan. Itu aja sih. Mungkin suami saya mau nambahin. Silakan Pak. Ya. Kalau kita melihat prinsip misalnya pernikahan kan sering gitu, kasihlah hai suami, ya, kan Kasih, gitu, hai istri dan sebagainya. Yang sering orang lupakan adalah ayat yang sebelumnya. Memang perikopnya berbeda. Karena di ayat itu dikatakan itu rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Ya. Nah, pada saat orang mempunyai satu pemahaman yang benar terhadap situ, maka baik suami atau istri, dia memegang bahwa rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, dia akan tidak menuntut orang untuk berubah. Gitu. Ya. Jangan pernah menuntut siapapun, entah itu pasangan kita atau anak kita untuk mereka berubah. Tetapi ciptakanlah suasana untuk mereka berubah di dalam rencana Tuhan. Jadi pada saat kita, harusnya aku mau mengasihi dia kalau dia mau tunduk. Tidak akan pernah selesai. Ya. Sementara yang satu, aku mau tunduk kalau aku dikasih. Kalau dikasih. Nggak ada itu. Tapi gini loh, kan kita seringkali menuntut orang lain untuk berubah. Tapi kita tidak pernah menuntut diri kita sendiri untuk melakukan apa yang kita menjadi kewajiban kita. Harusnya kita itu mengambil tanggung jawab yang memang ada, yang harus menjadi tanggung jawab kita. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengasihi, kasihi tanpa Syarat. tanpa syarat. Karena Tuhan sudah memberikan contoh di situ. Ya. Karena Tuhan mengorbankan diri pada saat kita masih berdosa, bukan pada saat kita sudah dipulihkan, enggak. Begitu juga yang Tuhan ajarkan, itu juga yang kita lakukan. Siapapun kita, di posisi apapun kita, Ya. kita mengambil tanggung jawab sebagai apa yang menjadi tanggung jawab kita, kerjakan. Yang tanggung jawab orang lain itu bukan urusan kita. Dia nggak mau melakukan. Ya puji Tuhan, itu urusannya dia, bukan urusan saya. Termasuk misalnya pasangan kita, kita bilang, kamu harusnya kayak gini, itu akan lebih geger dari perang dunia ketiga. Ya, Ya. lebih dahsyat dari itu. Dari Rusia dan Nah Ukraina. itu, Rusia Ukraina itu tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya ya? Nah ini waduh, bisa kita enggak tidur Ya. mungkin di luar atau gimana. Nah itu kan menjadi lebih, tapi pada saat kita mau menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka akan semua itu akan menjadi indah. Karena janji Tuhan itu kan apa? Kita juga seringkali kita ada hal yang harus kita lakukan. Soal Tuhan mau memberi, itu urusannya Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan. Ya, itu yang yang mungkin saya tambahkan untuk kita. Ya, kita nggak peduli dengan mereka mau melakukan atau enggak, tetapi apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu yang harus kita lakukan. Oke, ya, thank you Pak, luar biasa. Sangat praktis Bapak Ibu, ya, yang di rumah maupun yang di sini jawaban dari Pak Sony dan Bu Andriani. Semoga bisa segera dikerjakan.
Gitu ya. Oke, ini sekarang ini kalau misalkan posisinya kita sebagai seorang konselor Pak, atau sebagai seorang ketua kontak lah gitu kan, yang mungkin lagi belajar untuk mengkonselingi gitu kan, bagaimana menyadarkan gitu ya orang yang gak merasa sakit hati gitu ya, ketika dia menyakiti orang lain gitu ya. Jadi dia bikin sakit orang lain, tapi dia nggak menyadari itu membawa dampak yang negatif gitu ya buat orang-orang sekelilingnya, sehingga orang-orang sekeliling malah jadi ketularan dengan apa dalam tanda kutip quote on quote penyakitnya dia ini. Nah ini kadang kan orang yang seperti itu nggak sadar nih bahwa dia membuat orang lain jadi butuh healing akhirnya gitu. Tapi kita sebagai mungkin orang yang melihat kasus begitu, kita kepengen nih menyadarkan. Nah kira-kira gimana nih Pak cara ngomongnya, atau mungkin langsung jenis ini Nas harus puasa dan doa gitu. Ya, silakan Pak. Ya. Ini jawaban yang agak sulit ya, agak sulit. Karena kita juga harus menjaga orang tersebut supaya tidak mutung gitu ya. Karena biasanya betul. orang kalau dapat teguran itu Betul, menjadi sesuatu yang panas, terus akhirnya besoknya nggak datang lagi gitu. Itu sesuatu yang apa ya, perlu kita pertimbangkan. Satu, dari segi seberapa jauh dia mengenal Tuhan. Itu dulu. Jadi ketika hanya di permukaan, mungkin kita perlu hati-hati, dan pasti satu, teguran kita nggak lakukan di forum besar gitu ya. Kemudian beberapa kasus pernah saya jumpai, dan saya nggak langsung biasanya kalau kayak gitu ya. Saya mencoba untuk ketika kita ngalami itu gitu, atau mendengarkan itu, dan kita ngelihat komunitas yang lain itu agak ya gimana gitu ya. Nah saat itu mungkin kita juga kalau suasananya kondusif, kita bisa minta untuk mereka, apa yang kamu rasakan ketika mendengar hal ini gitu ya. Jadi itu akan menjadi satu feedback bagi orang yang ngomong. Mungkin dia enggak, mungkin karena apa ya, karena biasanya orang ini asal apa ya, gitu, asal jeplak gitu ya. Nah itu tanpa disadari bisa terjadi seperti itu. Jadi saya pernah, kebetulan waktu itu bukan komunitas Kristen ya. Jadi ada satu orang yang kalau ngomong itu jadi gini, sejujurnya di dunia ini suka enggak suka, yang bisa membuat orang happy, adalah menertawakan kekurangan atau kelemahan orang lain. Itu diakui atau tidak, itu yang terjadi. Contoh misalnya kalau kita ngelihat yang di hiburan, kan yang diketawain kan sesuatu yang membuat orang jadinya gitu, dan semua happy gitu. Tapi yang dijadikan objeknya itu enggak happy sebenarnya. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, pas kejadian itu terjadi di salah satu komunitas kami, dan semua ketawa ketika saya ngomong, kenapa kita enggak belajar untuk menghargai orang lain dan tidak menertawakan satu kekurangan orang lain gitu. Itu kan biasa, itu kan sesuatu yang orang enggak akan sakit hati gitu katanya. Sampai suatu kali ketika terjadilah kata-kata itu, orang yang dijadikan objek, langsung saya tanya, gimana perasaanmu ketika kamu mendengar hal ini? Dia langsung terdiam karena memang wajahnya berubah. Terus kemudian dia bilang, saya sakit. Nah saat itu perkataan itu langsung menghantam seluruh komunitas itu, akhirnya mereka diam. Oh ternyata begini rasanya. Nah itu salah satu contoh yang bisa kita angkat. Sementara kalau di komunitas Kristen memang kita jadi lebih banyak hati-hati terkait seberapa jauh pengenalan orang ini, kemudian mungkin kita ajak keluar dari sana gitu ya, mungkin kita juga perlu tahu spesifik kenapa dia melakukan hal itu, terus kemudian kita bisa mengarahkan untuk menjadi sesuatu yang lebih lembut kayak gitu-gitu. Ya itu klise sih, cuma memang kita harus wise, tidak bisa disamaratakan di semua peristiwa. Itu sih kalau saya dari pengalaman saya. Ya cukup rasanya. Oke, yes. Ini masih ada 4-5 pertanyaan lagi Pak. Ya, cuma Bapak Ibu waktu kita sudah sampai kepada ujung daripada perjumpaan kita, karena memang waktu kita terbatas sekali. Tetapi Bapak Ibu jangan
Enggak usah nunggu lama-lama gitu ya. Minggu depan kita akan ada IG Live Bapak Ibu di Instagram kita di @mdc.surabaya. Sekali lagi di @mdc.surabaya. Kita akan jumpa lagi untuk bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang cukup baik menurut saya. Saya penasaran juga nih gimana jawabnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut penasaran sama saya minggu depan ya nanti mungkin Pak Arthur akan menjelaskan soal jamnya, tapi boleh di-add dulu atau di-follow di Instagram kita di @mdc.surabaya supaya Bapak Ibu kalau mungkin lupa atau ini bisa dapat notifikasi bahwa ada Instagram live untuk minggu depan. Begitu ya. Oke, kita akan tampilkan dulu info dan news. Setelah itu saya akan minta kepada pembicara kita pada sore hari ini untuk memberikan last conclusion. Silahkan. Oke, ya terima kasih untuk info dan newsnya teman-teman. Saya persilahkan kepada pembicara kita pada malam hari ini, sore hari ini untuk menyampaikan kesimpulan terakhirnya. Silahkan Pak Sony dan Bu Andriani. Oke, seperti tadi yang sudah beberapa kali saya ulang, kuncinya enggak banyak, hanya dua, yaitu melekat kepada Tuhan dengan cara apa? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain itu menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Dan kedua, kita memiliki atau berada dalam satu komunitas yang membangun. Nah seringkali komunitas yang membangun itu seperti apa sih? Ya komunitas yang dimana Bapak, Ibu, atau saudara sekalian bisa semakin mencintai Tuhan lebih lagi, bukan hal yang lain. Itu kunci dari saya. Jadi saya mau nambah. Dengan dua hal itu, kita akan memperoleh proses healing setiap hari, dan akhirnya hidup Anda akan hidup dari satu wow ke wow yang lain, dan hidup Anda akan mengalami peningkatan sampai Anda dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dengan sempurna. Oke. Terima kasih. From wow to wow. Itu bisa jadi judul untuk webinar gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sony dan Bu Andriani untuk segala materi, kemudian juga segala jawaban-jawaban yang diberikan, juga untuk hatinya yang diberikan pada Tuhan dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada sore hari ini. Saya undur pamit dulu Bapak Ibu, saya minta tolong kepada Pak Arthur untuk menutup di dalam doa sekali lagi. Sampai jumpa di webinar yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya percaya bahwa semua kita tentulah diberkati oleh Tuhan gitu ya, melalui apa yang kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini gitu. Dan ada satu hal yang tadi
juga diingatkan ya oleh ya dalam muncul gitu ya dalam pikiran saya, yaitu bahwa kita perlu terus bertumbuh tadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Sony dan Ibu Andriani dalam relasi kita dengan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita gitu. Dan saya percaya bahwa kalau kesadaran itu terus bertumbuh, maka saya percaya kita akan punya kemampuan untuk bisa menemukan damai sejahtera, ketenangan, dan pemulihan bagi jiwa kita kapan saja kita mau, karena kita tahu bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Ibu Andriani yang sudah mau berbagi dengan kami. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwa pada minggu yang akan datang kita akan bertemu dalam Instagram Live yang membahas tema yang kita bicarakan pada sore hari ini, I Need Healing itu Bapak Ibu, dan Pak Sony dan Ibu Andriani juga akan bersama-sama dengan kita. Kita akan bertemu pukul 4 sore lah ya, pukul 4 sore sampai pukul 5 di minggu yang akan datang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa join dalam Instagram Live MDC Surabaya. Dan yang kedua Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwa Zoominar Keluarga Masa Depan Cerah di 2 bulan yang akan datang itu akan diadakan pada tanggal 23 Oktober gitu ya 2022 pukul 17 sampai pukul 18.30 secara hybrid Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin hadir secara onsite bisa datang ke gereja MDC Surabaya Geraha Pemulihan di Putat Gede Selatan nomor 2 gitu ya pukul 17, dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin join secara online pun juga bisa join melalui Zoom Bapak Ibu. Dan yang akan menjadi pembicara bagi dalam pertemuan kita pada 2 bulan yang akan datang adalah Bapak Wiranto, Bapak Ibu, dan ada satu misteri guest yang akan menemani beliau. Saya percaya beliau akan bisa berbagi dengan kita dan memberkati kita gitu ya, karena beliau adalah orang yang juga cinta Tuhan, pengusaha yang cinta Tuhan Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Dan tema 2 bulan lagi yang Zoominar kita adalah mulai dari nol ya. Saya nggak tahu nanti pembicaranya apa, tapi hadirlah dalam pertemuan Zoominar kita di 2 bulan yang akan datang. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan akhiri pertemuan Zoominar kita pada sore hari ini. Kita akan membawa apa yang sudah kita dengar itu dalam doa kita, dan mari kita berdoa biar kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memenuhi hati pikiran kita dan menjagainya di sepanjang minggu yang akan kita lewati ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk apa yang sudah kami dengar ya Tuhan dari pemaparan dari kedua hamba-Mu ya Tuhan, Pak Sony dan Ibu Andriani. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk hikmat yang telah Tuhan berikan bagi kedua hamba-Mu ini yang sudah dibagikan bagi kami dalam pertemuan Zoominar kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang membawa kami ya Tuhan semakin dalam pengertian kami yang benar akan setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang sudah kami dengar, sehingga dalam kuasa daripada perkataan firman-Mu itu ya Tuhan, kami disembuhkan, ya, jiwa kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan kembali ya Tuhan, untuk kami boleh kembali bersemangat dalam melihat hidup, melihat masa depan ya Tuhan, dan menjalani hari demi hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati ya Tuhan seluruh peserta, baik yang secara onsite maupun yang hadir secara online, biarlah berkat-Mu ada turun atas kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh selalu menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita, memenuhi kita semua, memberi kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk berlaku setia di hadapan Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri pertemuan Zoominar kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.